Baru-baru ini, video kebersamaan Fuji dengan Verrell Bramasta ketika berada di gedung DPR RI mendapat reaksi besar dari netizen yang secara beruntun menjodohkan keduanya. Di tengah upaya netizen yang terus menjodohkan keduanya, Fuji dan Verrell seakan saling melempar kode yang penuh dengan teka-teki di sosial media. Yang terbaru, Fuji memposting sebuah video di saat dirinya tengah bersenandung lagu yang berjudul Madu dan Garam dengan lirik yang seakan memberikan sebuah sinyal jika ia membutuhkan kehadiran seseorang yang didambakannya. Sebelumnya, sejumlah sinyal sempat juga diposting oleh Fuji di sosial medianya seperti kalimat "Aku pilih kamu". Seakan berbalas postingan, Verrell Bramasta pun juga memposting kalimat "Anugerah Terindah" yang tidak lain adalah judul lagu yang dipopulerkan oleh Unmesh. Hal ini pun sontak mendapat komentar dari netizen, yaitu seperti ajakan untuk menikah. Lantas, seperti apa sebenarnya chemistry antara Fuji dan Verrell jika ditelisik dari kartu tarot Denny Darko? Benarkah Fuji sempat membayangkan dan memiliki harapan bisa bersama Verrell di kemudian hari? Lalu, seperti apa sebenarnya sikap hati Verrell terhadap Fuji? Dan seperti apa pula kesibukan Natasha Wilona, mantan kekasih Verrell setelah 5 tahun vakum dari sinetron? Benarkah kalbu Verrell masih terganjal dengan pesona Natasha Wilona? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi perjodohan netizen terhadap Fujianti Utami dengan Verrell Bramasta pasca konten kebersamaan mereka di gedung DPR RI hingga kini masih heboh diperbincangkan. Hal mengejutkan pun kemudian terjadi, seperti suatu rentetan peristiwa yang saling berkaitan atau memang sengaja dipadukan satu sama lain. Pasalnya, usai memposting kebersamanya dengan Verrell, belum lama ini Fuji pun memposting satu video dirinya dengan menggunakan latar musik yang berjudul Madu dan Garam. Lirik lagu tersebut seakan mewakili kalbu Fuji. Tak mau sendiri, I need you here with me. Aku pilih madu, manis kayak kamu. Lirik tersebut dinyanyikan oleh Fuji di tengah gencarnya upaya netizen untuk menjodoh-jodohkan Fuji dengan Verrell Bramasta. Lantas benarkah postingan Fuji tersebut merupakan kode keras untuk Verrell? Tipe aku nggak mau nyebut, nanti digoreng lagi. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Belum lama ini, Fuji pun juga sempat memposting di sosial media pribadinya yang juga membuat heboh netizen, yaitu sebuah kalimat "Aku pilih kamu". Kalimat itu pun diposting oleh Fuji usai dirinya mengunggah kebersamaannya dengan Verrell Bramasta. Sontak saja hal tersebut membuat netizen semakin dibuat penasaran. Sehingga muncul di benak netizen pertanyaan, apakah tulisan tersebut ditujukan untuk Verrell Bramasta? Atau hanya sekedar ungkapan tanpa maksud tertentu? Tapi, jika melihat keinginan Fuji sebelumnya yang berharap bisa menemukan jodoh di tahun 2025, hal itu pun sejalan dengan harapan Verrell yang juga sempat mengungkapkan ingin segera memiliki pendamping hidup yang diharapkan bisa mendukung karir politiknya, terutama sebagai anggota DPR. Maka, postingan "Aku Pilih Kamu" bisa diartikan sebagai suatu ungkapan hati Fuji terhadap pria idamannya, yang mungkin saja adalah Verrell Bramasta. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah gak muda deh untuk nikah muda. Iya gak sih?
Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25. 24, 25 lah. Resolusi aku tahun 2025. Semoga nanti digoreng. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja. Pingin apa ya? Ya masih sama sih, masih mencari jodoh juga yang belum dapat. Terus juga mau coba karir yang baru sih, karir path yang baru. Jadi nikah kalau bisa ya. Cuman ya semoga secepatnya lah. Aduh, doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Ya, duluan ya rapatnya. Sementara itu, ahli tarot Denny Darko menelisik lewat kartu tarotnya. Di mana dalam benak Fuji, ia pun sempat membayangkan jika memiliki hubungan dengan Verrell Bramasta. Bahkan menurut Denny Darko, bayangan Fuji tersebut mengarah kepada harapan untuk terjalinnya hubungan asmara antar keduanya. Mengingat Haji Faisal, ayah Fuji, sama-sama bergabung sebagai kader dalam partai yang sama dengan Verrell. Meski Fuji memiliki banyak pilihan, namun sosok Verrell lah yang dipilihnya sebagai calon pendamping hidupnya kelak. Namun sayangnya, menurut Denny Darko, ia pun melihat bahwa hati Verrell saat ini belum mengarah kepada Fuji. Fuji ini mungkin berharapnya sama Verrell. Karena kalau dilihat kan ya Fuji mungkin lebih cocoknya, dan kalau dilihat ya kecocokan di antara mereka berdua, bapaknya Pan, Verrellnya juga seperti itu. Mungkin lebih berharapnya, bukan Arya berharap sangat ya, tapi kalau diharapkan pada dua hal yang ribet dan enggak, ini kayaknya lebih enggak ribet dengan Verrell. Tapi Verrell sepertinya hatinya ini enggak untuk Fuji. Kalau dibilang bimbang sih sepertinya enggak ya. Verrell itu hatinya enggak untuk Fuji. Tapi Fuji sempat membayangkan kalau bersama Verrell akan seperti apa. Dan itu sepertinya lebih masuk ke bayangannya dibandingkan dengan Aisyah. Kalau ditanya ya, di antara dua itu dan nggak milih yang lain, ya milihnya Verrell. Walaupun Fuji ini punya banyak pilihan. Nah akhirnya ya nggak nyambung gitu loh. Verrellnya hatinya kepada yang lainnya lagi. Jadi ya tiga ini sangat disayangkan nggak bisa ketemu. Jadi tenang kepada dua fanbase ini, nggak ada yang menang. Sebelumnya, Verrell Bramasta tampak mengunggah di akun sosial medianya potongan konten kebersamanya dengan Fuji saat di gedung DPR RI. Dalam postingan tersebut, Verrell pun menggunakan background lagu berjudul Anugerah Terindah yang dipopulerkan oleh Unmesh. Sehingga dari judul lagu tersebut, netizen pun ramai berkomentar di postingan Verrell. Sepertinya Verrell hendak mengajak Fuji untuk menikah. Seperti ajakan untuk menikah, demikian banyak komentar netizen yang bernada sama. Namun, ketika ditemui awak media di gedung DPR RI beberapa waktu lalu, Verrell pun mengungkapkan alasannya menunjukkan kebersamaannya dengan Fuji di gedung DPR RI tersebut. Lantas benarkah Verrell memang hendak mengajak Fuji untuk menikah? Sebetulnya saya cuma punya niatan untuk memperkenalkan dunia politik, terutama parlemen Indonesia terhadap anak-anak muda. Dan sekarang kan era digitalisasi, saya rasa cara paling mudah dan efektif untuk reach larger audience adalah melalui sosial media. Dan siapa sih kalau bukan Ratu FYP dan Ratu TikTok Indonesia yang menjadi platform terbesar dan paling banyak digunakan oleh Gen Z, kan salah satunya Mbak Fuji. Ya saya ajak Mbak Fuji keliling DPR, kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk nonton bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Mengejutkan, Fuji memposting Tak Mau Sendiri dan I Need You Here With Me yang diduga sebagai kode keras untuk Verrell Bramasta. Lantas, seperti apa pula kesibukan Natasha Wilona, mantan kekasih Verrell yang kembali syuting setelah 5 tahun vakum dari syuting sinetron stripping? Selamat untuk intensi investigasi karena sudah mencapai 3 juta
Ketika Verrell Bramasta dijodoh-jodohkan netizen dengan Fuji, Natasha Wilona kini disibukkan dengan syuting sinetron stripping. Ya, Natasha Wilona kembali syuting sinetron stripping setelah 5 tahun vakum. Ia pun memutuskan kembali syuting sinetron karena banyak fans yang berharap agar Wilona bisa kembali tampil di layar kaca untuk membintangi sebuah sinetron yang dulu sempat dijalaninya. Demi mengobati rasa rindu para fansnya, Wilona pun kembali ke rutinitas yang dulu ia jalani. Selain itu, Wilona pun juga mengungkapkan alasannya sempat vakum dari layar kaca selama 5 tahun. Kalau dari dunia sinetron, ya terakhir aku sinetron stripping itu di 2020. Jadi udah hampir 5 tahun. Mungkin karena waktu itu kan aku emang dari aku SMP sampai aku lulus SMA sampai aku umur 20, 21 itu aku masih bener-bener non-stop terus bertahun-tahun sinetron. Makanya waktu itu memilih untuk udah deh vakum bentar, pengen coba suasana baru, pengen lebih banyak waktu untuk belajar bisnis, traveling sama keluarga, terus hangout sama temen. Makanya memilih untuk kerjaan yang lebih simple dan santai. Kayaknya mungkin salah satu pertimbangan terbesar aku karena begitu banyak fans-fans aku yang udah mensupport dan ngikutin aku dari lama tuh udah selalu bilang kayak kangen, pengen ngeliat Kak Wilona di layar kaca lagi. Ya maksudnya di sebuah tontonan yang bisa menghibur mereka setiap hari tanpa harus berlangganan atau bayar atau effort lebih gitu loh, tanpa kuota juga gitu. Dan aku ngerasa dengan kayak di layar kaca itu aku bisa mengobati rasa rindu mereka semua. Di tengah kesibukan syuting sinetron stripping, Natasha Wilona juga masih mengurusi bisnis pilates yang sudah dijalaninya 5 tahun belakangan ini. Hobi Wilona dengan pilates yang kini membawanya untuk menekuni bisnis pilates sejak 5 tahun lalu. Namun, resikonya kini banyak waktu yang tersisa. Bahkan, jam tidurnya pun juga tersita. Ia pun mengaku, bisa tidur 7 jam sehari saja adalah sebuah bonus baginya. Karena biasanya ia pun hanya bisa tidur selama 5-6 jam saja dalam sehari. Aku sempat coba beberapa bisnis sih, cuma emang yang sekarang lagi bener-bener aku fokusin itu adalah bisnis studio pilates dan yoga. Jadi kebetulan udah mau masuk cabang ke-3, jadi kayak aku harus menuangkan effort lebih karena memang belum punya tim yang benar-benar komplit dan lengkap. Jadi benar-benar nge-build dari nol sama partner aku. Dan jadi ya kita banyak melakukan segala hal sendirian gitu. Emang hobi, emang aku suka banget pilates, sudah hampir mungkin mau jalan 5 tahun, mau jalan ke 6 tahun. Dan aku suka aja gitu pola hidup yang sehat yang bisa menginspirasi juga banyak orang untuk yuk mulai olahraga, mulai cintai diri kamu sendiri, mulai mencoba hal-hal baru karena kan kadang-kadang sesuatu yang monoton juga bisa membuat orang boring ya. Mengejutkan langkah Natasha Wilona yang kembali syuting sinetron stripping setelah 5 tahun vakum. Lantas, seperti apa keinginan Fuji pada saat ini? Benarkah ia rindu untuk memiliki pasangan baru lagi? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelum video kebersamaan Fuji dengan Verrell Bramasta yang menuai kehebohan di jagat maya, sempat terungkap kerinduan Fuji untuk memiliki pasangan kekasih di tahun 2025 ini. Hal itu pun diungkapkan oleh Fuji ketika ia ditemui oleh tim Intens Investigasi.
keinginan Fuji untuk memiliki kekasih lantaran ia pun sudah terlalu lama untuk menjomblo. Namun, pasca putus dari Torik Halilintar, Fuji pun terkesan merahasiakan hubungan asmaranya. Sempat terungkap di sosial media kalau Fuji menjalin kedekatan dengan pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam, lalu dengan YouTuber asal Malaysia yaitu Aisyar. Namun, belum ada satu kata pun dari Fuji untuk mengungkap seperti apa kedekatan dengan mereka ketika itu. Fuji pun tidak menampik bahwa keinginan untuk memiliki pasangan seringkali muncul ketika ia melihat teman-temannya sedang bersama dengan pasangannya. Meski demikian, Fuji pun juga mengaku jika ia tidak ingin terburu-buru untuk membuka hatinya lagi. Tetapi, jika ada pria yang mendekatinya hanya untuk sekedar berteman, Fuji pun mengaku akan sangat terbuka. Kayak kelamaan jomblo deh ini. Apa sih yang dinikmatin dari jomblo? Hah? Yang dinikmatin dari jomblo sendiri akhirnya? Seru banget. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa apa karena FOMO aja. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Iya, aku lagi enjoy main sama Buna, Erika, teman sekolah aku. Banyak sih sebenarnya. Lagi menikmati hasil aja sih. Karena waktu itu dikorupsi, jadi kayak gak menikmati hasil. Sekarang udah kayak tenang, ada hasilnya, jadi menikmati gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.